Ada berapa? Apa? Kasroh. Ya. Fathah. Terus jazm. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Kemarin saya menjelaskan tentang tanda-tanda i'rab. Kita ulangi lagi. I'rab ada 4: rafa, nasab, khafad, dan jazm. Diingat kemarin ya bahwa Allah ya Rabbi ya Karim likulli nau'in alamatun mufassalatun. Setiap satu persatu dari i'rab itu mempunyai tanda. Sedangkan i'rab sendiri itu ada berapa? 4. I'rab sendiri ada 4, yaitu rafa, nasab, jar, jazm. Ya. Kemudian kita perinci satu persatu. Untuk i'rab rafa di sini farrafu arba'atun. Ya. I'rab rafa ini mempunyai 4 tanda. Yang pertama yaitu dhamma, kedua wawu, ketiga alif, lalu keempat nun. Lalu kita wan nasbu khamsu alamatin. Untuk i'rab nasab ini mempunyai 5 tanda. Sekarang 5 tanda diperinci di sini. Pertama fathah, kedua kasrah, ketiga alif, keempat ya, dan kelima harfun nun atau membuang nun. Lalu kita beranjak lagi ke i'rab jar. I'rab jar ini wa khafdun wa salisuha khafdun, dan yang 3 ini untuk i'rab jar, yaitu kasrah, ya, dan fathah. Lalu walil jazmi isnatani, ya, dan untuk jazm ini ada 2 tanda, yaitu sukun dan harfun nun. Coba kita buat contoh masing-masing. Yes. Untuk rafa sekarang dhamma. Dhamma contohnya Allah ya Rabbi perlu diingat lagi, dhamma adalah harokat asli dari i'rab rafa. Artinya apa? Orsinil. Paham? Enggak ada harokat yang pantas untuk rafa kecuali dhamma. Loh, la wawu alif nun itu apa? Sebagai ganti. Paham? Sebagai ganti daripada dhamma. Jika dhamma itu ada uzurnya atau tidak layak ditampilkan, maka sebagai gantinya adalah 3 ini, wawu alif nun. Paham? Seperti contoh dhamma ja'a zaidun. Nah, ini rafa. Kenapa dhamma? Ya jelas zaidun sebagai fa'il. Maka jika isim yang menyandang pangkat fa'il, maka dituntut rofaknya. Enggak ada fa'il nasab, itu enggak ada. Enggak ada fa'il kok jar, itu enggak ada, kecuali memang majrur atau dimasuki huruf jar. Paham? Kecuali dimasuki huruf jar. Lah ini kan enggak ada. Ja'a zaidun, doroba zaidun. Lah zaidun di sini setelah fi'il, ya toh? Atau gini, zaidun adalah isimnya ja'a, yang mana jatuh setelah fi'il, dan itu namanya apa? Fa'il. Dan fa'il wajib dibaca rofa. Rofa itu apa? Ya sudah, itu dhamma, berarti harokat yang orsinil. Paham ya? Lalu yang kedua saiki wawu. Tadi kan dibilang kalau dhamma ada uzur, wawu alif dan nun ini sebagai ganti daripada dhamma. Nanti kalau ada pertanyaan, mana harokat yang asli dari rofa? Ya dhamma. Lah,
Terus wawu alif nun kedudukannya sebagai apa? Pengganti apa? Jika apa? Jika ada uzur. Contoh uzur adalah contoh. Nah, maka az-zaituna dalnya itu di doma, ini bukan dal, bukan doma aslinya doma ini, paham? Bukan doma yang aslinya doma orisinil ini, tapi doma untuk memantesi wawu, paham? Makanya di sini karena untuk menunjukkan bahwa ini adalah jamak, maka tidak cukup dengan menggunakan doma, harus menggunakan wawu. Wawu ini menunjukkan apa? Menunjukkan makna banyak. Sekarang alif juga gitu. Alif ini juga mengganti kedudukannya doma, paham? Contoh, ja'a az-zaidani. Loh, jika fa'ilnya ini berupa isim tasniyah, maka i'rab rofa'nya menggunakan alif dan nun. Dan alif ini sebagai apa? Sebagai tanda gantinya dhamma. Kenapa harus alif? Ya karena menunjukkan dua. Paham? Menunjukkan dua. Makanya nanti kamu harus tahu perbedaan isim tasniyah ketika rofa dan isim tasniyah ketika nasab dan jar. Isim tasniyah dalam tingkah rofa itu cuma satu, yaitu alif dan nun. Itu tandanya. Paham? Alif dan nun. Ini loh, az-zaidani menunjukkan dua zaid atau dua laki-laki. Ja'a ar-rajulani itu menunjukkan laki-laki dua. Nah, kalau dalam tingkah nasab dan jar, maka nggak pakai alif dan nun lagi, menggunakan ya dan nun. Az-zaidaini. Sudah. Sekarang nun. Jadi yaf'uluna nun. Yaf'uluna. Nah, ini mudhari', pokoknya af'alul khamsah, fi'il yang 5. Ya apa enggak? Saya ingat yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, terus taf'ulina. Nah, itu loh. Ini nunnya ini adalah tanda rofa. Paham? Pokoknya iling-ilingan. Pokoknya kalau ada fi'il yang menganut wazan 5 tadi, af'alul khamsah, maka terakhirnya adalah nun sebagai ganti daripada dhamma. Karena setiap fi'il mudhari' pasti mabni, itu eling-eling. Paham? Setiap fi'il mudhari' angger atau selagi tidak ketemu huruf nasab atau jazm, maka alamat rofaknya menggunakan nun. Ojo nun to, subutun nun, subut fa. Subutun nun maksudnya menetapkan nun. Sudah, sekarang kita lanjut. Untuk fathah. Fathah tadi ada 5 tanda ya. Contoh jelas, ra'aitu zaidan. Loh, ya apa enggak? Nah, ya toh. Jelas kalau nasab jelas pakai fathah. Ini yang fathahnya terlihat jelas di akhir kalimat isim. Nah, ada yang fathah tapi kelihatannya jar tapi kelihatannya enggak jar. Nasab tapi kelihatannya kok malah diganti kasroh gitu loh. Mestinya a kok jadi i. Nah, gitu. Allah ya Rabbi ya Karim. Ini biasanya ke jamak muannas salim. Ya. Kayak dene al-muslimu, al-muslimati. Iya enggak? Itu kalau dalam tingkah nasab ra'aitul muslimati. Mestinya kan? Mestinya fathah. Ra'aitu al-muslimata.
karena gara-gara ada alif panjang, ini kan menunjukkan perempuan Islam yang banyak. Makanya kasroh ra'aitu al-muslimati. Ada lagi as-samawati. Paham? Walaupun itu jadi maf'ul yang mestinya dibaca fathah, tapi akhirnya dibaca kasroh. Al-muslimati, beberapa orang Islam perempuan. As-samawati, beberapa langit. Paham? Nah, itu loh dibaca kasroh. Lah, kasroh ini adalah sebagai ganti daripada fathah. Paham? Lalu yang ketiga adalah alif. Ya, alif. Coba ada yang bilang, ingat. Asmaul khamsah. Coba ada yang ingat asmaul khamsah? Abun, akhun, hamun, famun, zu. Abun, akhun, hamun, famun, zu. Harus diingat-ingat. Nah, pertama abun. Nah, ini kalau dalam tingkah rofa abuka pakai alif, pakai wawu. Mestinya ini tadi. Ja'a zaituna atau abuka, hamuka, itu pakai wawu. Nah, asmaul khamsah isim 5 ketika tingkah nasab ini menggunakan alif. Coba. Ja'a ra'aitu aba. Nah, pakai alif kan? Abaka. Loh. Ra'aitu abaka, hamaka, zamalin. Pokoknya pakai alif kabeh. Za, pakai wajai, pakai doma, pakai wawu. Zu ada wawunya. Sekarang enggak. Za pakai alif. Dan alif yang ada di asmaul khamsah tadi ini adalah sebagai ganti daripada fathah. Ngono ya. Mau fathahnya enggak diperlihatkan wong ada alif. Ya jelas nanti jelas fathah sendiri. Paham enggak? Lalu ya ini bukan mungkin dijamak mudzakkar salim ketika tingkah nasab kan? Contoh ra'aitu az-zaidina. Nah, iya toh? Pakai ya kan? Ya. Az-zaidina. Betul enggak? Ya. Loh, pakai ya. Perbedaan isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim dalam tingkah nasab dan jar. Iku iling-ilingan. Perbedaan antara isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim ketika tingkah nasab dan jar. Kalau tasniyah di dalam tingkah nasab dan jar sebelum ya di fathah lon az-zaidaini. Tapi kalau jamak mudzakkar salim di dalam tingkah nasab dan jar sebelum ya dibaca kasroh az-zaidina. Nah, iya enggak? Itu bedanya. Paham? Lalu yang terakhir hadfun nun. Yaf'ulani, yaf'uluna. Pakai nun kan? Pakai nun kan? Tapi ketika ada huruf nasab, fi'il mudhari' kemasukan huruf nasab yang dalam kondisi tasniyah atau jamak, maka wajib membuang nun. Contoh, yaf'alani. Asale yaf'alani. Ambil yaf'aluna. Ya. Kalau nggak kemasukan apa-apa, ya begini nih, yaf'alani, yaf'ulani. Nah, sekarang coba dimasuki huruf nasab. An utawa lan. Malih nune dibuang. Ingat-ingat, nunnya dibuang. Asal yaf'alani jadi dawa ketokno ta lah. Heran aku. Ayyaf'ala, alifnya itu masih ada. Gitu, ayyaf'ala. Terus ini lagi, yaf'aluna. Jadi
Apa? Ayaf alu. Yes. Sekarang sudah selesai. Kita sekarang menginjak ke jer, yaitu pertama kasroh. Jelas kalau kasroh marortu bi zaidin. Ya enggak? Marortu bi zaidin kita nusik. Marortu bi zaidin. Loh, ketok kasrohe. Ya. Terus ya. Ada yang tahu? Ya apa? Marartu bis daini. Paham? Loh, pakai ya. Sebagai ganti dari kasroh. Ya, marartu bis zaidaini. Lalu fathah pada isim yang serupa fi'il. Contoh marartu bi'ah. Nah, Ahmad ini serupa fi'il apa? Af'ala. Di mana-mana fi'il, coba ingat. Di mana-mana fi'il madhi, mabni apa? Jelas kan? Pokoknya fi'il madhi, mabni. Kalau fi'il mudhari? Dhamma. Nah, ini serupa madhi atau mudhari? Madhi. Maka dalam tingkat jernya memakai fathah. Dan fathah ini kedudukannya mengganti kasroh. Diling-ling ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu jazm. Sudah ya? Sudah ya? Diling-ling ya. Jazm tadi yang pertama adalah sukun. Itu yang pertama. Sukun. Contohnya yadribu dikei huruf jazm malih lam. Ya toh? Lam yadrib. Loh, sukun. Ya. Terus mari ngono. Kedua, harfun nun. Membuang nun. Contoh kau imang yaf'ulani, yaf'alani, yaf'ulani, yaf'uluna. Coba iki mang an huruf nasab. Coba nak diganti huruf jazm. Lam yaf'ula. Iki lam yaf'ulu. Paham enggak? Ngono lho. Asale ulani. Nah, terus dikai huruf jazm lam. Paham? Maka nunnya dibuang. Jadi lam yaf'ula. Sekarang kita menginjak ke rofa. I'rab yang rofa. Rofa ini mempunyai 7 bab. Ya. Warraf'u abwabuhu sab'un. Adapun i'rab rofa ini mempunyai 7 bab. Artinya ke-7-7-nya ini wajib dibaca rofa. Nah, dari 7 tadi yang pertama wes tak tulis sih. I'rab rofa. Yang rofa. Ya, ini mempunyai 7 bab. Ya, mempunyai 7 bab. Nah, yang pertama adalah fa'il. Kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-7. Kita sekarang bahas fa'il dulu. Al-fa'ilu ismun li fi'lin qad taqaddamahu. Fa'il adalah isimnya fi'il. Yang mana fi'ilnya mendahulinya. Paham? Lagi, fa'il adalah isimnya fi'il. Yang mana fi'ilnya mendahului. Ada lagi, fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Paham? Ya jelaslah seorang pelaku ya. Nimba, siapa sih nimba? Pergi, siapa sih pergi? Memukul, siapa sih mukul? Lah itulah fa'il lah. Jadi setelah
apa? Setelah fi'il, setelah pekerjaannya, maka di situ ada fa'il, yaitu siapa yang melakukan. Paham ya? Engko. Kaja'a Zaidun. Nah, faqassir ya akhal adzali. Seperti contoh ja'a Zaidun. Nah, ja'a, jelas lah ini jenenge fi'il. Paham ya? Doroba Zaidun. Mana? Nasoro Amrun utawa Bakrun. Loh. Iya kan? Ini jelas dibaca rofa semua, dhamma semua. Karena apa? Ini adalah isimnya isimnya yang jatuh setelah fi'il, wajib dibaca rofa. Wes. Sekarang kita lanjut ke naibul fa'il. Ini yang keberapa? Yang marfu. Nah, ini gaya nih. Marfu yang kedua, yaitu naibul fa'il. Naib itu apa? Lah ana wong nikah nih. Pak naib itu seko ta? Apa? Ya kan? Naibul fa'il berarti ya ngono lho. Naibul fa'il yang mengganti fa'il. Dan namanya aja mengganti fa'il. Saya contohkan yang, dan ini bisa ya, fa'il sudah ya. Nah, sekarang kita buat contoh yang naibul fa'il. Asale doroba Zaidun Amron fit dari ya, aslinya ini doroba, ini fa'il Zaidun Amron fit dari. Coba kamu ingat naibul fa'il itu apa? Kalau wa naibul fa'il itu, wa naibul fa'ilisman ja'amun. Nah, coba naibul fa'il adalah isim yang dibaca nasab. Ya, isim yang dibaca nasab, ngono ta? Coba kon elingi apa? Isim yang asalnya dibaca nasab. Asalnya, bukan dibaca nasab itu keliru. Paham ya? Kon jawab isim yang dibaca nasab itu keliru. Ingat-ingat, isim yang asalnya, paham ya? Isim yang asalnya dibaca nasab. Coba ingat ini. Doroba Zaidun Amron, mana yang nasab? Nah, ini asalnya. Amron, isim yang asalnya dibaca nasab. Ya bang enggak? Lalu fasoro murtafian, maka menjadi dirofakan. Nasab kan ini. Tapi ini menjadi rofa. Paham ya? Karena apa? Karena lil khaffi fil awali. Karena yang fa'il aslinya ini dibuang gitu. Mana fa'ilnya? Zaidun, ini fa'il. Ya. Ini fa'il. Zaidun dibuang. Lalu Amron digeser ke tempatnya Zaidun. Yang ini aslinya fathah nasab, maka harus mengikuti kedudukannya yang digantikan tadi, yaitu fa'il. Apa? Harus ikut apa? Dhammah atau rofa. Maka menjadi riba. Lha lho. Dudu doroba mana yang ngeling-ngelingan? Riba Amrun. Loh. Mang ya, doroba wis mukul sapa Zaidun Zaid Amron ing Umar dari ing dalem omah. Barang diganti dadi naibul fa'il duriba, wis den pukul sapa Amrun Umar. Seje kan? Kalau yang pertama tadi Zaid telah memukul Umar di rumah. Tapi yang kedua naibul fa'il Umar telah dipukul. Ya, wes. Wallahu alam bisawab.